Assalamualaikum. Allah.
untuk India dalilu Wakamani Rosari Ayuhan Sangkol Jazilu Nawahatika Manadir Bilmasaya Wakukuri Kolomang Mika Nihamu Rikaya Bahir Jabili Walahum Mika Koromu Wasiyaku Haninu Wimanika Anamu Orjabadan Airina Amtalil Rusli Hitamu Amtalil Maula Syakuru Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawatullah Alaika Makhlukal miskin Yarju Walakan Jamal Wabiro Kita Asal Sunani Ya Basiru Ya Nadiru Agisni wa ajirni Ya Mujira min Sa'iri Ya Miyasi Ya Maladi Bimuri Mati Umuri Sada'an lupa Tamala Panjalaan Lur Ujulu Kita yang malu Tajalla Padakal Wasbur Asidu Laisa adka minka asla Qatu yazada Husaini Fa'alaika Allahu salla Daiman tula dhuhuri Marhaban ya ni'mat Allah Marhaban ya rahmat Allah
Maulid merupakan wasilatul a'dham, hartosna wasilah yang paling terbesar dina sagala urusan. Fa insyaallah wasilah maulid nu udur tiasa damang, nu miskin tiasa beunghar. Itu yakin. Yakin seyakin-yakinna dengan maulid nu udur damang, anu miskin beunghar. Itu jelas syarat yakin. Dengan catatan yakin.
dengan catatan yakin maulid dengan wasilah maulid margi sakumaha anu kauningan urang rehna manfaat tina maulid teh tetelah sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, itu sudah pasti. Dengan maulid jalmi biasa sehat jasmani, dengan maulid jalmi biasa sehat rohani, dengan maulid jalmi biasa sehat rohani, ekonomi sehat. Mantap menang disebutkan insya Allah kurang ngajadi warga negara Indonesia anu khusus pisan mah urang ngajadi warga desa Cileya anu wargana antusias karena maulid. Abdi yakin warga Cileya karena antusias karena maulid, karena sungguh-sungguh dina maulid, wa Allah dipaparinan keamanan. Wa Allah dipaparinan keamanan. Itu lain sakedeuk sataun di mulut ka mulut. Warga Cileya yakin bakal dipaparinan keamanan dina sabab maulid. Margi karawas ku abdi sareng kasaksian ku abdi warga desa Cileya setiap RW, setiap RT bahkan ya setiap RT mah ngayakeun maulid. Jadi walhasil sekuk teh meureun warga Cileya mah sadayana oge maulidan sareng antusias kana maulidan. Itu janji diparinan keamanan. Aman tina naon? Aman tina perkara dikasieun. Aman tina perkara anu dipikasieun. Cing ari jelema mah teu lepas tina kahayang jeung kasieun. Leres teh. Jelema mah malupas tina dua perkara kahayang jeung kasieun, sieun geuring mun waras. Leres teh. Sieun miskin mun kaya. Jelema mah malupas ininya. Sieun rugi mun keur untung. Itu jalmi sadaya kitu. Ku maulid terjadi. Insya Allah ku maulid itu terjadi. Jadi hartina dia parinan aman tahun, aman anu sampurna. Bagi sakitu tahadusan bini aman, simkuring ngiring bingan. Kasadaya warga masyarakat desa Cileya khususnya di warga RT genep, RW genep, RT hiji nepi ka 5. Alhamdulillah simkuring ngiring bingan. Bu ayatna antusias jeung respon dina nalika simkuring rumaja. Dia nalika simkuring anu bae. Hayu urang sarengan takdim ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanging manawi dina rasa ieu simkuring hapunten. Dina sambudaya kakirangan tangtosna kahormatan panampian sareng-sanes kantonan. Dina rasa ieu simkuring hapunten sareng manawi teluyung sareng sakumaha harapan eta maklum nuhunkeun pamaklum karena simkuring manusia biasa anu teu weleh atanapi nu teu leupas tina bahasa keterbatasan. Hapunten oge ngarasan ieu simkuring doa ka Allah pamugi-mugi pamaksadan tujuan sadayana dina raraga takdim ka Rasul mugia ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sadaya warga khususna RW genep umumna warga Cileya nu ngalaksanakeun maulid ieu sadaya pamugi-mugi ditampi amal maulidna. Prayogi kauninga urang sadaya. Simkuring ngagaduhan kayakinan yen tetela urang hirup teni loba keneh pohokna tinimbang elingna, loba keneh nganggurna tinimbang ibadahna, loba keneh maksiatna tinimbang taatna. Kulantaran kitu simkuring sok kahatian urang dipilampah ayeuna teh bungkul kenutupan kagorengan untuk urang dipilampah poe ayeuna.
Poe ayeuna urang milapah ibadah buah-buah ibadah poe ayeuna dipake nutupan kagorengan poe ayeuna. Pertanyaanna jeung urang diingat, yen urang teh ayeuna urang ieu, yen urang teh keur leumpang, yen urang teh keur leumpangan berjalan menuju alam anu sabenerna, menuju negeri urang nu sabenerna, menuju tempat urang nu sabenerna. Da ari di dunia mah istilah ngumbara da meureun aya balikna ditempatkeun asal urang jeung aslina urang mah di akhirat. Meureun urang teh bakal balik deui ka akhirat. Di akhirat teh kan dua tempat teh sawarga jeung neraka. Tah pangbalikan urang teh ka nu mana? Da yakin urang embung lamun pangbalikan urang dina neraka tangtosna urang miharep sawarga. Kulantaran kitu urang emut amal naon anu bakal urang ke diasolkeun ka Allah pikeun ngurupkeun pikeun nukeurkeun kanikmatan sawarga. Sementara amal urang geus beak pikeun nutupan kagorengan urang. Mata kulantaran kitu simkuring ngukur ngagaduhan keyakinan. Ngadukur ngagaduhan keyakinan hanya dengan amal maulid, hanya dengan amal taklim ka Rasul anu insyaallah ieu nu bakal bisa ditukeurkeun deui sawargana Allah. Naon kita al jannatu wa na'imuha liman yusatu wa yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Ieu ari sawarga teh pikeun ngumpul pikeun jalmi anu sok bersolawat ka Kangjeng Nabi na eta ieu. Ting sawarga teh dicawiskeun teh eta liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Masyaallah. Mari sakitu di dieu simkuring badanten simkuring kumaja kasadaya warga sekitar RW genep yu urang sasarengan takdim ka Rasul kamari teh. Nah ayeuna alhamdulillah dina bengi ieu terlaksana sapertos ieu buktosna. Umargi sakitu atau di dieu simkuring manawi mengukur sekedar nu naon mencari teh mung sekedar katempatan gitu tah. Mung sekedar ketempatan dari diperakarsai mah bisa ku keluarga khususnya eta warga RW genep ya. Mudah-mudahan amin insyaallah beureun kaenjing mah di wage ya insyaallah kaenjing di wage. Malah di Bandungan teh saban RT mata alhamdulillah masyaallah luar biasa teh. Tah manawi salajengna ngahaturkeun uninga ka sadayana rehna anu bakal maparingan tausiah nyata kersana Al Habib Khidir bin Yahya. Hapunten ka sadayana simkuring na nyerat dina undangan teh alkab dumeh ningali keluarga di Abah Saud Al Habib Abdullah Istihoreng bin Yahya Margana sanes alkab lepat nulis. Jadi Al Habib Khidir bin Yahya sami sang Habib Lutfi Margana. Jadi Margana bin Yahya. Tah ieu manawi disuhunkeun ridho manahna yu urang sasarengan mirengkeun ngupingkeun tausiah anjeunna urang tabarukan ngalap berkah anjeunna teh mulia Rasul darah Rasulullah ngalir di anjeunna ngabantun atau nepi aya darah Rasul. Kemarin sakit urang sing betah malah direncanakeun lah urang kapayun mah wios nya aya sunya urang rencana gitu urang rencanakeun pami maulid teh kempelkeun para habaib. Jadi urang teureun gitu kan. Jadi karena inti mau anukeun di maulid teh intina teh nyaeta urang arek nembongkeun ka Gusti Allah, nembongkeun ka Kangjeng Rasul. Aya kitu Rasulna kan aya tadi disebut anjeun assalamualaikum ya. Ari kahormatan ka anjeun ari anjeun aya payeuneun leres teh. Nah, urang teh ngumpul hayang katembong ku Allah, hayang katembong ku Rasulna, yen urang teh cinta ka Gusti Rasul. Leres teh. Nah, lebih diperkuat habaib jajarkeun. Luar biasanya masyaallah. Ngan beureun pariyogidana tah. Benernya kedah di ongkos, tapi kedah ungkap yang kedah ku ongkos gitu. Maka kapaina insyaallah direncanakeun seperti itu. Maksudna supados lungsuh rahmat Allah, barokah Gusti Allah. Tah mana bisa kitu isim kuring sekedar istilah nanaon
nya ngawakilan sadaya warga ngawakilan sadaya warga kirang lagunan nuhun dihapunten ka sadayana nya babakeuna mah hatur nuhun pisan parantos tariasa tuh dicarincing alhamdulillah masalah contoh sarara puge alhamdulillah Pak dicarincing halaladir alhamdulillah manawi sakitu nya isim kuring kanggo salajengna mangga kanggo saterasna ieu waktos disumanggakeun ka kersana Al Habib Khidir bin Yahya. Abdi sikuring sakitu ti akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Balik-balik pada cari mata. Bismillahirrahmanirrahim. Nawina ta'alim wa ta'alim tadakkur wa tadkir wa nafa wa iktifar wa ifadah wa istifadah al-hasanah tamasuk bi kitabillah wa sunnah rasulih wa dalalah ila huda wa ila khair wa Allah wa khair kulli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'mat Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tu'ibu biha lisan 'amma tadammanahu janan la tasdiqi biha wa lisan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan nanalu biha husnal rafiq wa amanat tariq wal faraja min kulli syiddatin wa dhiq bi hurmatin nabi wa siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun wa ya ayyuhal mu'minun wa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati dan saya muliakan sahibul hadal majlis Kiai Taslim dan juga semua panitia perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para hujjaj, para ustadz semuanya yang tidak saya sebut satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat ta'lim saya kepada antum semua dan semua para hadirin, para bapak semua sama-sama umat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak bosan senantiasa mulut kita, lisan kita bersyukur dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini yang telah Allah berikan segala macam kenikmatan, tidak ada Allah minta apa-apa, hanya ingin manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahli syukur, seperti apa yang Rasulullah SAW sabdakan,
ma an'ama Allah ala 'abdi ni'matan faqala alhamdulillah faqad adda syukraha. Tidaklah Allah memberikan satu nikmat kepada seorang hamba, satu nikmat kemudian itu hamba mengucapkan dengan lisannya alhamdulillah, maka tertunaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan bosan terus, senantiasa kita bersyukur dengan menjamakkan alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Dan juga bahwa syukur yang paling kita wajib kita lakukan adalah karena kita diberi nikmat oleh Allah, yakni dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib kita bersyukur kepada Allah atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan peringatan-peringatan seperti ini, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah suatu perintah untuk kita ramaikan, kita gembirakan. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan kita untuk bergembira, Allah yang memerintahkan kita untuk bersolawat. Kenapa? Karena tanpa adanya Nabi besar Muhammad SAW tidak akan ada kita, tidak akan kita bisa memeluk agama Islam. Bahkan tidak ada neraka, tidak ada surga, tidak ada lauhul mahfuz, tidak ada alam isi dunia ini kalau tidak ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajib kita bersyukur kepada Allah. Kita ramaikan, kita memuliakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Qul ya Rasulullah. Allah berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Fabidzalika, dan itu semua. Falyafrahu, maka dengan itu, falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Dan para ulama memaknai rahmat ini adalah yaitu beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam terangan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Adalah Allah, kami mengutus engkau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi rahmat di sini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya karunia Allah dan rahmat Allah adalah yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka falyafrahu, bergembiralah kalian. Alhamdulillah, jadi kita ini disuruh oleh Allah untuk bergembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyabluhu khairun mimma yajma'un, dan itu semua khair, lebih baik, khair mimma yajma'un, dari apa yang dikumpulkan semua alam isi dari dunia. Apa kemewahan isi dunia, tidak ada apa-apanya daripada kita bergembira dalam merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah satu ungkapan syukur kita kepada Allah. Karena orang yang bersyukur ya akan mendapatkan curahan rahmat, kucuran juga dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwa masuknya surga kita, insyaallah masuk surga itu karena bukan sekadar hanya dengan amal ibadah saja. Bukan hanya sekedar itu, tapi memang pada intinya adalah rahmat dari Allah. Akan tetapi tetap rahmat itu didapat dengan amal ibadah. Nonsen, bohong kalau kita percaya rahmat Allah aja supaya bisa masuk surga, nggak bisa. Tetap rahmat itu kita dapat daripada syariat. Akan tetapi bukan mutlak bahwa ibadah itu akan masukkan kita ke dalam surga. Ada satu kisah. Ini adalah bahwa ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala
yang beribadah begitu lamanya selama 500 tahun. Masya Allah, kita aja yang umur kita nggak nyampe sampai 500 tahun. Suatu saat nanti ada seorang hamba yang beribadah selama 500 tahun, malamnya buat ibadah kepada Allah, siangnya puasa dan segala macam ibadah-ibadah lain selama 500 tahun. Pada saat itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, Jibril, masukkan hambaku ini dengan rahmatku. Nah, bahasa rahmatku. Ini orang bilang, orang yang punya amal ibadah banyak ini bilang, ya Allah, kok dengan gampang bisa rahmatku? Bukannya saya amal ibadah banyak, ibadahnya sangat banyak. Banyak sekali amal solehnya, 500 tahun ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah? Jibril, dia membanggakan amal ibadah. Coba saya ngasih nikmat dia dua belah mata, satu mata aja, satu mata ambil, cing timbangkan karena kita amal ibadah 500 tahun. Timbang sama malaikat Jibril, timbangan terang timbangannya. Iya mata satu dajjal ya. Iya mata yang dicongkel satu ditaruh di timbangan satu, yang satunya amal ibadah yang 500 tahun. Subhanallah, ternyata nikmat Allah satu mata saja lebih berat. Seandainya kalau pengen amal ibadah yang memasukkan dia ke surga, mana untuk membayar nikmat satu mata baik itu kebayaran mau masuk surga? Bisa masukkan kan? Dari situ akhirnya diralat, oh kalau gitu ya Allah, maaf, ya oke, dengan rahmatmu ya Allah, ya sudah, dengan rahmat akhirnya dia menyerah. Iya, segalanya adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nilainya, bahwa kita harus bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat. Kalau sudah bersyukur, amal ibadah kita insya Allah baik. Jauhi dari segala maksiat. Ya, rahmat Allah yang perlu kita perhatikan. Rahmat. Makanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menebarkan rahmat, kasih sayang seluruh alam. Jadi Rasulullah ini memiliki akhlak rahmatan lil alamin, memiliki tugas untuk menyebarkan rahmat, welas asih, kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Kalau bilangnya umat manusia, tidak pandang bulu, baik si kafir, si hewan, sato, makhluk hidup lain, itu diberi rahmat oleh Rasulullah SAW. Jadi kita punya rasa kasih sayang, kita masih punya, walaupun ke orang kafir kita kasih sayang kepada mereka. Yang tidak boleh kita kasih sayangi itu kafir, yang dimaksud kafir harbi, yang nyerang kita, yang musuh kepada kita, yang mau menghancurkan umat Islam. Kita harbi, ngapain? Itu kita serang lagi, kita pertahanan untuk membela agama Allah. Tapi kalau orang-orang kafir zimmi, ya mu'ahad, yang kafirnya itu mereka itu adalah melakukan amal ibadah yang sangat kasihan, bukan menyembah Allah, perlu kita, Rasulullah SAW yang menyuruh kita untuk memberikan kasih sayang, dikasih karunia, kasih belas asih, jangan diganggu, apalagi jadi tetangga kita. Ada dari seluruh makhluk Allah yang tidak diberikan rahmat, itu adalah syaitan, iblis. Makanya dikisahkan riwayat bahwa ketika Rasulullah SAW bawa Isra dan Mi'raj, itu dada beliau dibelah, ya dibelah, katanya dibersihkan, disucikan. Tapi menurut Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bukan disucikan, tapi menambahkan kesucian di atas kesucian. Siyadah tuhur ala tuhur, tambah fokus tuh di atas suci, nambahin kesucian. Cuman secara umum, iya, salah satunya adalah ketika dibelah dada itu ada hadus syaitan, bagian daripada di diri manusia ada bagian yang di dalamnya syaitan.
Makanya setannya itu dibuang. Makanya tidak ada di dalam diri Rasulullah SAW memiliki rahmah untuk setan, nggak ada. Sebab ada salah satu orang yang beraliran Syiah, para bapak pernah ngobrol sama saya, orang Syiah, Ustaz Syiah. Kalau Rasulullah itu kan rahmatan lil alamin, ya. Ya berarti semua rahmat lil alamin itu ada Masya Allah. Selain Gusti Allahnya itu alam. Selain Gusti Allahnya itu setan termasuk makhluk Allah. Dapat rahmatnya akan Nabi. Ya enggak, itu sih tadi riwayat bahwa di dalam ketika Rasulullah SAW mau Isra Mi'raj dibelah dada itu hadis syaitan, bagian syaitannya dibuang, akhirnya tidak ada rahmat Rasulullah untuk bisa merahmati syaitan. Jadi enggak ada rahmat. Kecuali yang lain, makhluk yang lain dapat rahmatan lil alamin. Ya. Jadi alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Jadi walhasil kita dijadikan umat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebuah nikmat terbesar setelah apa? Setelah memeluk Islam menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena umat-umat terdahulu, jangankan umat terdahulu, para nabi terdahulu sangat ingin sekali menjadi umatnya Nabi besar Muhammad. Loh, kenapa? Begitu istimewa ini Nabi besar Muhammad SAW. Tidak. Karena kita sudah ucapkan, saya sudah terangkan bahwa tidak ada sesuatu yang wujud yang terjadi dalam dunia kecuali berkah daripada tujuan akan diciptakannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan menciptakan segala macam alam semesta, namun menciptakan Rasulullah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah awaluhum fil khalq wa akhiruhum fil ba'ats. Nabi besar Muhammad SAW ini orang yang pertama, makhluk yang pertama diciptakan, akan tetapi diakhirkan dalam utusan. Makanya Khatamul Anbiya, penutup para nabi, terakhir diutus, tapi yang pertama diciptakan. Bahkan para nabi-nabi terdahulu, misalnya para nabi, ini keterangan bahwa kok bisa Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus terakhir di umat akhir, zaman akhir, tapi katanya beliau adalah sebagai nabinya para nabi. Nabinya para nabi. Atau diutus kepada seluruh umat manusia dari zaman terdahulu sampai sekarang. Padahal beliau dilahirkan di belakangan. Ya, satu riwayat mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkeliling dengan kepada nur para nabi-nabi yang lain. Kemudian Allah bertanya kepada nabi-nabi, nur cahaya nabi yang lain, mengatakan yang sehingga para nabi, nur cahaya nabi yang lain itu merasa silau, merasa sangat terpukau dengan cahaya apa ini, ya Allah, ini adalah cahaya kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalian beriman kepada nabi saya, nabi akhir zaman yang nanti akan diutus, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan menjadi nabi. Bala syahidna ya Allah, bala syahidna, ya saya saksi, saya beriman kepada cahaya ini ya Allah. Sehingga itulah para nabi dijadikan nabi, diutus oleh Allah sehingga menjadi nabi karena bersaksi beriman kepada cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar, alhamdulillah kita jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini kita masih pegang itu nikmat.
Islam ulah sampai berubah. Ya para bapak, hidup ini cuma saat lele. Kita mau kemana? Kita bangga, alhamdulillah ya Allah. Ternyata kita dilahirkan di zaman akhir yang mana Rasulnya, Rasul kekasih Allahnya diutus di zaman akhir. Kita termasuk umat Nabi besar Muhammad SAW, dan sebaik-baik umat yang akan masuk surga pun nanti Rasulullah dan umatnya dulu. Nanti yang nabi-nabi terdahulu nanti di belakang. Kita luar biasa, alhamdulillah, syukur nikmat, alhamdulillah. Dan yang lebih menakjubkan lagi, ini Nabi besar Muhammad SAW tiap waktu nangis, sedih melihat kalau ada umatnya Nabi besar Muhammad SAW masih nyeleweng, masih tidak mau mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Karena apa? Sedih. Karena segala sesuatu ada hukumnya, segala sesuatu ada peradilannya. Allah mengadili setiap hambanya. Yang baik dapat pahala, yang jelek ya dapat siksa. Perkaranya Rasulullah, Allah yang mutlak untuk menentukan ini itu. Tapi Rasul senantiasa meminta sama Allah, ya Allah, umat saya, umat saya. Enggak sudi. Jadi Rasulullah minta sudi kalau ada satu umat Nabi masuk neraka, enggak sudi. Makanya kita yang jadi umatnya masa ongkoh tenang-tenang baik. Justru kita harus balas kebaikan Nabi besar Muhammad SAW semampunya kita untuk bisa mentaati beliau Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada istirahatnya Nabi besar Muhammad SAW untuk terus mengamati, terus memperhatikan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memperhatikan umatnya tidak ada istirahat, tidak ada Rasulullah. Sampai saat ini pun Rasulullah ketika melihat umat Nabi besar Muhammad SAW, ketika melihat umatnya, Kanjeng Nabi ketika umat ini melakukan amal-amal soleh, bahkan memperingati kelahiran beliau, bukan berarti beliau senang, diperingati. Nah, ini karena Rasulullah melihat, Masya Allah, umatku mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu yang tadi saya katakan? Qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Maka dengan rahmat Allah bergembiralah kalian. Dengan kedatangan Nabi besar Muhammad SAW bergembiralah. Maka umatnya Nabi besar Muhammad SAW mendengar keterangan Quran, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, Rasulullah menjadi senang. Alhamdulillah, umatku mengikuti perintah Habibi Allah. Cintaanku Allah Subhanahu juga Allah mengatakan kepada Rasulullah, Habibi Muhammad, kesayanganku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang akan kita balas untuk memberikan balasan kepada Nabi besar Muhammad SAW kecuali kita ekspresikan, kita tampakkan bahwa kita bunga, kita senang, gembira dengan kedatangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di zaman dahulu, para bapak, dari zaman dahulu untuk mengekspresikan, menampakkan rasa cintanya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari zaman berzaman, kalau para ulamanya itu akan menggugah, menciptakan, menyusun satu karangan-karangan yang dikatakan maulid, qiraatul maulid. Karangan apa itu? Sirah perjalanan Nabi besar Muhammad SAW, dan sifat-sifatnya, terangkan akhlaknya, mu'jizatnya dan lain sebagainya. Mengarang satu karangan-karangan maulid, buku kitab yang kalau saat ini kita hanya mengenal beberapa kitab maulid, padahal ratusan yang tidak terlihat. Yang kita tahu maulid ini ada maulid Barzanji maulid, Syarful Anam maulid, Deba maulid, Azab maulid, Syimtudurar maulid, dia ulama. Nah, ada di satu waktu kurun ketiga di zamannya ulama besar yang namanya Asy-Syaikh Al-Hafidh Ibnu Dahyah. Pernah dengar? Pernah mireng? Tanya. Itu Syekh Al-Hafidh Ibnu Dahyah
ulama agung, cinta luar biasa akan Nabi besar Muhammad. Pada saat itu ada satu raja Malik, sultan, presiden lah kalau sekarang mah, yang juga ternyata diangkat sama rakyatnya karena dia berilmu, alim. Jadi Malik tapi alim. Nah inilah ulil amri yang sebenarnya. Ati Allah, wa ati Rasul, wa minkum. Ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul, dan ta'ala kepada ulil amri pemimpin di antara kalian. Kalau sekarang ulil amri itu kumaha. Kalau yang lurus mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, ikuti. Tapi kalau pemimpinnya nggak ngikuti ajaran Allah dan Rasulnya, jangan. Ulil amri yang model kumaha, ulil amri yang sesuai dengan kaidah-kaidah takwa kepada Allah dan Rasulnya. Jangan disamakan, jangan disamarata. Ulil amri pemerintah. Cuman makna ulil amri itu dalam, yaitu ketika itu ada tokoh seorang raja seorang raja sultan namanya Malik Muzaffar Abu Sa'id, seorang yang gagah, pemberani, ya, kemudian dermawan, kemudian alim. Ternyata beliau ini meminta ijazah karangan kepada seorang Syekh Al-Hafidh Ibnu Dahyah, tadi namanya Al-Hafidh Ibnu Dahyah. Ngaranglah eta Al-Hafidh Ibnu Dahyah satu karangan kitab maulid yang diberi nama At-Tanwir fi Maulidil Al-Bashir wan Nadir. Setelah tercetak, setelah jadi itu kitab, kemudian diijazahkan kepada Malik Muzaffar Abu Sa'id. Tapi saking bungahnya Malik Muzaffar diberi ijazah itu kitab yang di dalamnya ada pujian-pujian kepada Nabi besar Muhammad SAW, ada di dalamnya kedudukan besar Nabi besar Muhammad SAW, di dalamnya kisah-kisah yang menumbuhkan kecintaan dan naiknya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Malik Muzaffar memberi hadiah kepada ulama Ibnu Dahyah sebesar 1.000 dinar. Terang 1.000 dinar itu berapa? Saterah 1.000 dinar itu dinarnya itu emas. Dinar itu emas 24 karat, nggak ada campurannya sama sekali, itu benar-benar murni. Satu dinarnya itu satu keping emas, beratnya 4 gram lebih. Sekarang gramnya seberapa? Berapa ribu? Nah 500 ya. Apa yang dicek? 4 gram kali 500 berapa? 2 juta.